Kalau kita bergumul dengan sesuatu, itu kesempatan bagus untuk Yesus menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Justru jangan tinggalkan Tuhan, jangan kendor kerajinan kalau Anda sedang di dalam persoalan hidup atau permasalahan. Keluaran pasal yang ke-6, ayat 1-12 bunyinya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan pada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Ini cerita tentang pengutusan Musa, kita baca dulu sampai ayat 5. Nanti saya jelaskan ayat per ayat di sini, rema apa untuk kita. Ada ayat begini di ayat pertama, selanjutnya. Berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Kali ini Tuhan mewahyukan sesuatu yang beda, baik kepada Musa maupun kepada bangsa Israel nantinya. Tuhan berkata, aku telah menampakkan diri sebelumnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, nenek moyang mereka, sebagai Allah yang Maha Kuasa, tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Coba saya jabarkan. Kali ini pewahyuan Tuhan beda. Berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Kata akulah Tuhan di situ tuh artinya aku adalah aku. Ya berarti Tuhan tidak mewahyukan sesuatu. Kalau sebelumnya lebih jelas berapa ratus tahun yang lalu. Ketika Tuhan berfirman kepada nenek moyang Musa dan bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai. Dengan kata lain, zaman itu Tuhan mengizinkan Abraham, Ishak, Yakub dan generasinya mengalami kuasanya. They have experienced me powerfully. Mereka sudah mengalami kuasa ilahi. But with you Moses, dengan kamu Musa, dan dengan bangsa Israel di zaman ini, karena bangsa Israel lagi susah banget. Bahkan di ayat 4 dikatakan, aku mendengar erangan mereka. Jadi bukan tangisan lagi. Erangan itu air mata keluar, termasuk jerit-jerit sakit. Dia berkata, kali ini aku tidak hanya mewahyukan diriku sebagai El Shaddai. Aku adalah Allah yang berkuasa atau Maha Kuasa. Tapi aku akan wahyukan diriku lebih personal, lebih pribadi. Aku adalah aku. Kalau dulu aku janji akan melakukan sesuatu, kali ini aku akan turun tangan sendiri. Kalau dulu aku kirim malaikatku berjalan di depan, ya, kali ini aku sendiri akan hadir di situ. Kalau dulu aku menjanjikan berkatku, sekarang aku berikan diriku. Tahu nggak ketika kita susah, Tuhan jauh lebih dekat. Ketika kita biasa, tongkat dan gada. Tapi waktu kita sudah susah setengah mati, bukan tongkat dan gada lagi. Sang gembala memberi diri. Itu seperti gini, teman kita lagi susah. Oke, kamu tunggu di situ ya. Aku kirim utusanku, aku kirim seseorang untuk bantu kamu. Aku kirim koneksiku, aku kirim seorang yang bisa buka jalan lah. Tapi kalau susah setengah mati, dia nggak kirim siapa-siapa, dia sendiri datang. Kamu jangan takut. Kamu tunggu aku 5 menit. Aku akan ada di sana bersama dengan kamu. Wow. Makanya waktu kita sedang di dalam pergumulan, keluarga Saat Teduh Bersama, itu kesempatan emas to experience God, not only powerfully, but personally. Aku adalah aku. Aku tidak memperkenalkan diri sebagai Allah Maha Kuasa lagi. Bukan hanya itu. I am who I am. Yang seringkali disingkat YHWH atau Yahweh. Orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi nggak berani loh sebut kayak kita. Yahweh gitu nggak berani. Karena terlalu holy. Mereka singkat supaya nggak ada orang yang akan mengucapkan nama Allah.
Pokoknya aku adalah aku. You will know it, kamu akan tahu kalau aku ada di situ. Dan musuh-musuhmu akan tahu kalau aku ada di situ sama kamu. Misalnya kita datang ke sebuah hotel, kita tahu pemiliknya, kita dikasih kartu namanya, kita bisa tunjukkan. Dalam nama orang ini, wah, kita dapat free meal, bisa makan gratis. Bisa buka kamar, tidak perlu bayar. Lalu waktu kita tahu bahwa kita pegang nama orang itu, kita dapat hormat. Semua pegawainya merapat, apapun yang kita butuhkan, langsung mereka berikan. Dari depan security aja kita nggak dicek. Ya kan? Langsung semua orang memberi hormat karena kita semua orang tahu dia itu menyandang satu nama. Ya, misalnya juga yang lebih dari itu anaknya atau itu siapanya gitu, itu keluarganya. Coba bayangkan, mana lebih berkuasa? Kita menyandang nama, atau kalau yang punya nama itu orangnya sama kita di situ? Lain. Kalau ownernya ada di sana, di samping kita, itu aku adalah aku. Semua orang di hotel ini semua tahu. Semua tahu saya siapa. Kita nggak usah ngaku-ngaku, nggak perlu gertak-gertak, nggak perlu pakai nama. Oh, orangnya ada di sana, di sebelah kita. Coba bayangkan how powerful that is. Itulah bedanya El Shaddai, kartu nama tadi untuk Abraham, Ishak, Yakub, dan aku adalah aku. Aku kan ada di situ. Itulah sebabnya ketika dalam masalah carilah hadirat Allah. Bahkan ketika hati kita pun terlalu lemah untuk percaya janji, mendekatlah kepadanya. Mendekatlah kepada aku, kata Yakobus, aku akan mendekat kepadamu. Carilah wajahku. Maka tanganku pun akan menjadi milikmu. Waktu kita lagi susah, jangan tinggalkan Tuhan. Waktu kita dalam tekanan, jangan tinggalkan Tuhan. Waktu kita lagi bingung, seperti dikatakan di Mazmur 139, aku dungu seperti hewan, tapi aku tetap di dekatmu. Ketika pikiran tentang engkau dan semua rencanamu terlalu ajaib bagiku, tapi ketika aku bangun lagi, engkau tetap bersama dengan aku. Aku dungu seperti hewan, tapi aku suka dekat padamu. Carilah hadirat. Yang satu El Shaddai tadi, you will experience me powerfully. Yang kedua, aku adalah aku, you will experience me personally. Yang satu tadi El Shaddai, kau akan mengalami kuasaku. Yang satu lagi tadi, aku adalah aku, kau akan mengalami pribadiku. Tentunya kita tetap harus berdoa di dalam nama Yesus karena itu yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau kita tengking setan, tetap harus beritahu kita milik siapa. In Jesus name go away. Dalam nama Yesus, iblis enyahlah. Kalau kita minta kepada Bapa, mintalah dalam namaku, kata Yesus kan pada murid-muridnya, dan Bapa akan memberikan kepadamu. Apalagi jikalau firmanku tinggal di dalam dirimu. Bilang dalam nama Yesus Bapa, aku berdoa. Tetapi lebih daripada sebuah nama, miliki persekutuan dengan pribadinya. Itulah sebabnya anak-anak Skewa pakai nama itu nggak mempan, bukan karena nama Yesus tidak berkuasa. Dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, setan kau keluar. Itu anak-anak Skewa. 7 lagi jumlahnya, kepung 1 orang yang kesurupan. Anak-anak Skewa itu adalah anak-anak imam. Peduli amat jikalau mereka adalah anak pendeta besarnya di gereja. Tapi kalau mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka tidak pernah bother atau peduli untuk sungguh-sungguh spend time atau meluangkan waktu dengan Tuhan di kakinya. Nggak pernah benar-benar menangkap isi hatinya, nggak pernah mencintai hadiratnya, nggak pernah mencari wajahnya, nggak berserah. Mereka pakai nama Tuhan Yesus, setan takut sementara. Takutlah sama nama itu, dia trauma. Apalagi dia tahu masa depannya apa gara-gara Tuhan. Tuhan akan lemparkan semua iblis itu ke neraka. Tapi dia tanya habis itu, Yesus, aku tahu, Paulus aku kenal. Kau siapa? Dihajar sama 7 orang itu, di Kisah Para Rasul ada tuh ceritanya. Nama Tuhan jadi dipermuliakan dalam pelayanan Paulus. Mereka jadi tahu Paulus beda, karena Paulus itu mengenal siapa yang dia layani. Yang ini hanyalah pakai metode-metode, dikira Yesus namanya itu seperti jimat. Saya ingin Anda mengerti bedanya El Shaddai dan aku. El Shaddai juga bicara tentang satu dimensi perbuatan Allah. Itu pribadinya. Aku maha kuasa, aku serba bisa, tidak ada yang mustahil bagiku. Tapi waktu Tuhan terakhir, bangsa Israel lagi susah-susahnya, Tuhan hanya berkata dengan simple saja, sederhana. I am who I am, go.
Loh kok go gimana Tuhan? Aku pergi kalau nanti Firaun nggak dengar gimana? Jangankan Firaun, bangsa Israel aja nggak dengarkan aku. Aku datang mereka kira siapa angkat kamu. Loh, Tuhan berkata gini, when I say go atau aku bilang pergi. Kalau aku bilang aku adalah aku, berarti I will go with you. Gitu loh. When I say, kalau saya bilang pergi, dan kalau kamu taat padaku, pada suaraku, waktu kamu pergi, aku pergi sama kamu. Itu maksudnya aku adalah aku. Itu maksudnya Yahweh. Itu maksudnya I am who I am. Saya ingin Anda mengerti bahwa hadirat Allah itu yang akan menopangmu saat kau mau jatuh. Bahkan ketika kau jatuh tidak tergeletak. Hadirat Tuhan itu yang memegangmu saat bisnismu bermasalah. Saat rumah tanggamu bermasalah. Saat kau sakit. It's the presence of God. Hadirat Tuhan. Tentunya sekarang kita tahu nama Tuhan di atas segala nama. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Selain nama ini untuk bisa menyelamatkan adalah. Terakhir kita tahu. Karena waktu dia menjelma. Dia benar-benar menjadi manusia. Firman itu menjadi daging. Lalu Gabriel datang ke Maria. Namai anak ini Yesus. Nama itu jadi sangat manusiawi. Tinggal di antara kita. Jadi semua nama-nama Allah di perjanjian lama. Semuanya itu terakhirnya nama di atas segala nama. Yang dikenakan pada juru selamat kita. Yang turun ke dunia. Untuk buka jalan ke sorga. Ada tangga naik turun, tangga Daud, tangga Yakub. Di atasnya itu berdiri, duduk di tengah-tengah itu. Seorang seperti anak manusia. Kita akhirnya tahu nama di atas segala nama dari semua perjanjian lama. Jangan masuk ke perdebatan nama-nama Allah deh. Nggak ada endingnya. Nama di atas segala nama ujungnya. Di palungan itu akhirnya kita kenal Tuhan itu siapa. Jesus. Makanya saya tidak pernah berdoa di dalam nama El Shaddai, dalam nama Yahweh saya tidak berdoa begitu. Dalam nama yang erat dekat di mulut kita. Nama yang begitu melekat di hati hidup kita. Nama yang begitu dekat sama manusia. Namun nama itu mempan di sorga. Tak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui saya. Nama itu adalah Jesus. Dalam bahasa Chinese-nya Yesus. Dalam bahasa Indonesianya Yesus. Ya itu. Makanya saya kalau doa dalam nama Yesus. Tahukah Anda bahwa hadirat Tuhan itu kuat? Saya waktu mengalami kelepasan, tepatnya tahun 1992 setelah saya dibebaskan, setelah saya dibaptis itu, saya mengalami serangan balik roh jahat itu kembali. Kan memang Alkitab berkata, roh jahat kalau diusir dari satu orang atau dari sebuah rumah, dia akan mengembara tempat yang gersang. Tapi nanti dia akan kembali setelah sekian lama, dia kangen rumah tadi, dia mau masuk dan kalau lihat rumah itu rapi, tersapu bersih, itu bukan holy ya, tapi tidak terisi firman, tidak diisi Roh Kudus, dia akan masuk membawa 7 roh lebih jahat. Makanya itu orang kalau sudah mengecap karunia sorga lalu dia murtad atau dia sengaja berbuat dosa, itu sudah nggak ada lagi ramuannya karena dia sudah tahu kebenaran. Tapi karena saya itu masih lemah iman, tapi saya itu sudah sama Tuhan. Waktu saya lagi suatu hari saya berada di kamar saya sendiri, itu roh jahat datang semua. Saya ngalami kelepasan dulu kan, karena ada banyak sekali yang namanya ikatan, kepahitan, penolakan dalam diri saya. Dan akhirnya roh jahat itu datang kembali. Dan waktu menyerbu saya itu saya nggak kuat. Itu pernah seperti misalnya beberapa orang mengalami seperti ditindih, itu tertindih waktu tidur, nggak bisa ngomong Yesus gitu, nggak bisa berdoa, bisa bergerak rasanya. Kayak ada yang menekan kita dari atas, tapi saya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Saya diserang balik oleh setan-setan yang telah meninggalkan saya saat saya mengalami kelepasan. Waktu semua kembali itu saya letih sekali. Ada itu kalau lebih dari setengah jam, saya perang dalam, tak bisa. Aduh, someone help me, gak ada orang. Gak ada. Saya mau pakai nama Yesus kayaknya, gak bisa keluar. Tapi akhirnya, saya merasa di samping saya. Saya nggak tahu ada ayatnya. Dan ia berdiri di samping kananku. Apa yang kutakutkan? Apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Di samping kanan saya merasa seperti ada satu sosok berdiri. Saya nggak lihat. Bukan juga suatu feeling belaka. Tapi I know he's there. Dan dia membawa damai itu. Seperti Raja Damai. Seperti penuh kasih berada di dekatnya itu. Seperti saya tidak mau berdosa. Saya hanya mau mengasihi semua orang yang saya kenal. Saya ingin memberitakan Injil. Rasa itu tiba-tiba
Waktu saya merasakan hadirat itu, saya bilang sama setan-setan yang serang saya, dalam nama Yesus, pergi kau. Itu semua meninggalkan saya, tidak ada yang berani kembali. Ketika kau anggap nama itu seperti mantra, Anda tidak mengerti kuasanya. Tapi ketika hatimu terpaut pada seorang pribadi yang punya nama Yesus itu, yaitu Jesus Christ our Lord, nama itu akan berkuasa di mulutmu saat kau berdoa. Saya dorong Anda untuk mengerti bahwa Yesus itu nyata, dia itu hidup. Sekalipun Anda tidak bisa melihatnya, bahkan mungkin tidak merasakannya. Kalau 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di situ. Dan ketika Anda berseru di dalam namanya, dia ada di sana. I want you to believe in that person, dalam pribadi itu. Aku adalah aku. Aku menyertaimu. Dan waktu kita tenggelam dalam persoalan, ingatlah, carilah hadirat Tuhan. Apakah buah masa-masa sulit dalam hidup kita? Tiada lain, tiada bukan. Buah yang paling kita rindukan saat kita di dalam problema adalah roh pengenalan akan Allah. Dan pengenalan akan Tuhan itu ketika kita keluar dari masalah, itulah yang akan tetap kita miliki. Karena itu jangan mengeluh kalau kita itu di dalam lembah pencobaan. Karena waktu di situ, kita bisa kenal Tuhan lebih. Dan lebih pribadi, lebih personally. Nanti ketika lewat musim susah itu, pengenalan akan Tuhan itu justru bisa diwariskan ke anak cucumu. Karena itu berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, kata Yakobus. Kok bisa wong aku dalam masalah kok happy? Bukan. Buah yang kau cari saat problema itu terjadi adalah mengenal Tuhan lebih pribadi. Dan itu nanti yang menjadi bekalmu seumur hidup. Saat masalah datang dan pergi, dan bahkan anak cucumu bisa mewarisi dari kesaksian hidupmu. Berbahagialah kalau kita berada di dalam persoalan hari ini.